Gue heran deh, kenapa ya di Indonesia ini lebih gampang ganti orang daripada benerin sistem. Sri Mulyani yang selama ini jadi otak kalkulator negara, tiba-tiba dicopot, lalu diganti dengan Purbaya. Pertanyaannya, bener nggak sih kalau ganti orang otomatis bisa beresin masalah? Atau jangan-jangan ini cuma makeup politik yang kelihatannya fresh, padahal dalamnya tetap berantakan. Menurut Detik News, pengamat politik Bawono Kumoro bilang, reshuffle ini adalah bentuk penyegaran. Presiden ingin kasih sinyal bahwa kursi menteri bukan hak milik permanen. Kedengarannya oke, tetapi faktanya begitu. Pengumuman keluar IHSG langsung turun, lebih dari 1%, dan rupiah ikut melemah. Pasar ngasih pesan jelas. Mereka tidak suka dengan ketidakpastian. Jadi kalau tujuannya bikin adem, kenyataannya malah bikin panas di bursa. Lo boleh aja nggak suka sama gaya ngomongnya Bu Sri. Tapi jujur aja dia itu kayak kalkulator hidup. Dari zaman SBY, Jokowi sampai Prabowo, dia yang jagain defisit tetap di bawah 3%. Dia juga yang dorong reformasi pajak, dan dia yang tahan guncangan pandemi. Tempo menulis jelas, Sri Mulyani sudah sangat memahami seluk-beluk fiskal Indonesia. Bahkan ketika salah satu anak buahnya, Rafael Alun, kena kasus korupsi, dia tetap putar otak biar keuangan negara nggak bocor. Jadi kalau tiba-tiba orang dengan rekam jejak seperti ini dicopot, wajar kalau publik mikir ada sesuatu yang tidak beres. Nih, gue tarik ke teori, biar nggak dibilang cuman ngedumel. Max Weber dalam bukunya tentang legitimate domination bilang ada tiga sumber otoritas. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua karismatik, dan yang ketiga rasional legal. Sri Mulyani jelas contoh otoritas rasional legal, legitimasinya datang dari kompetensi. Nah, ketika dia diganti, bukan cuma orang yang hilang, tapi kredibilitas yang nempel di jabatan itu ikut luntur. Pasar langsung nangkep itu. Makanya teori efficient market hypothesis kejadian banget. Begitu ada info baru, pasar langsung reaksi. Sesederhana itu. Sekarang kita masuk ke Purbaya. Menurut Detik News, dia pede banget dengan target pertumbuhan 8%. Kedengarannya ambisius, bahkan seksi. Tapi di ekonomi nggak ada yang gratis. Kalau ngejar pertumbuhan sebesar itu tanpa jaga defisit, yang kena siapa? Kita yang kena, bisa lewat inflasi, bisa lewat pajak, atau lewat utang yang makin menumpuk. Kompas juga menyorot reshuffle. Ini lebih banyak dipicu tekanan politik dan demo mahasiswa. Jadi kalau tujuannya hanya untuk meredam demo, bukan untuk merombak kebijakan, sama saja seperti ganti casing handphone, tapi mesinnya tetap lemot. Dan yang lebih bikin publik geleng-geleng, baru beberapa jam setelah dilantik, anaknya Purbaya malah bikin konten di akun pribadinya. Isinya aneh-aneh. Bahkan seakan menjatuhkan Sri Mulyani dengan sindiran keras. Jujur ya, ini bukan cuma soal etika digital, tapi juga soal adab. Kalau ngurus anak aja kurang rapi, gimana publik bisa yakin ngurus Indonesia bakal lebih baik? Pertanyaannya sekarang, kita lebih butuh siapa? Apakah kita lebih butuh Sri Mulyani yang kadang pahit, tapi jelas? Atau kita lebih butuh Purbaya yang penuh janji manis, tetapi masih abu-abu? Karena sejarah politik Indonesia udah nunjukin, dari Orde Baru sampai reformasi. Kalau kebijakan lebih condong ke pencitraan ketimbang substansi, ujung-ujungnya rakyat yang bayar mahal. Dan jangan lupa, legitimasi itu bukan warisan. Weber bilang, legitimasi harus terus dibuktikan. Jadi Purbaya sekarang ada di spotlight. Pertanyaannya, apakah dia beneran bisa buktiin atau cuma jadi figuran baru di panggung lama? Gue bikin konten bukan buat bela siapa-siapa. Gue cuma ngajak lo mikir, apakah keputusan ini tepat untuk kondisi Indonesia sekarang? Karena ganti wajah gampang banget, tapi ganti arah kebijakan yang pro rakyat itu pekerjaan rumah yang jauh lebih berat. Jadi menurut lo, ini langkah berani yang bakal bikin ekonomi naik kelas? Atau malah langkah gegabah yang bikin kita makin was-was?